Yang Anda dengarkan ini getaran frekuensi 99,9. Konco prihatin lahir batin. Kawan semangat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang, sesepuh dan swadesa dimanapun saja Anda berada. Jumpa lagi siang hari ini, siang yang rada adem. Siang hari ini kita akan melaksanakan talk show spesial sekali hari Kamis 23 Oktober 2025. Talk show bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Dan saat ini di studio Radio Swadesia di Loka, April Suramartono sudah bersama dua narasumber luar biasa. Kita perkenalkan dulu narasumber kita siang hari ini pada talk show siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Eko Sari Handayani selaku Kepala BPJS Kabupaten Gunung Kidul. Selamat siang Ibu Eko. Selamat siang Mbak April dan juga sedulur Swadeser. Iya. Sugeng siang. Sugeng siang Bu. Dan untuk narasumber yang kedua ada Ibu Susti Wulansari selaku Kamitua Semanu atau Agen Pesiar Kalurahan Semanu Kabupaten Gunung Kidul. Selamat siang Ibu Susti. Selamat siang Mbak April. Gimana kabar Ibu siang hari ini? Hujan. Alhamdulillah. Sehat Mbak April. Alhamdulillah. Walaupun hujan tapi tetap harus semangat nggih. 45. Harus. Untuk sesepuh dan swadeser semua jangan kemana-mana, pokoknya tetap di 99,9 FM. Kita nanti sampai jam 2 siang akan talk show dengan tema pesiar dalam program jaminan kesehatan nasional bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Oke, langsung saja nggih Ibu. Untuk talk show-nya kita langsung mulai mawon. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan pesiar? Oke. Sebelumnya Mbak April, kami itu di BPJS Kesehatan tuh biasanya ada tradisinya. Tradisinya kami harus membuka dengan pantun Mbak April. Oh iya, monggo. Aduh. Nyon cakepnya nggih. Boleh sekali. Sedulur Swadeser. Iya, siap Bu. Burung Garuda terbang ke selatan. Cakep. Terbang tinggi melayang-layang. Cakep. Jumpa lagi dengan kami BPJS Kesehatan. Oke. Menyapa sesepuh Swadeser tersayang. Aduh. Langsung terngiang ini. Boleh Bu, monggo. Pergi ke pantai, kapal berlayar. Cakep. Nelayan melajur berselancar. Cakep. Assalamualaikum para pendengar. Perkenalkan program pesiar. Waalaikumsalam Ibu Eko, luar biasa sekali pantunnya. Langsung pada semangat mendengarkan ini. Oke, monggo Bu Nje. Sedulur Swadeser, kami ingin menyampaikan kami di BPJS Kesehatan ada program namanya pesiar. Pesiar itu bukan piknik ke pantai gitu, tapi boleh juga nanti setelah ini kita ke pantai. Setelah hujan reda tentunya. Pesiar itu di kami adalah akronim Bapak Ibu dari petakan, sisir, advokasi dan registrasi. Jadi ini di kami semacam sebuah kegiatan yang terencana ya tentunya untuk membantu sedulur sedoyo dalam rangka rekrutmen peserta BPJS Kesehatan, tentunya juga untuk memastikan dan meningkatkan keaktifan peserta JKN Bapak Ibu sekalian yang dilakukan oleh dalam hal ini pihak ketiga ya. Kami di sini sesuai yang ditugaskan atas rekomendasi dari pemerintah daerah. Nah, kebetulan di Gunung Kidul ini memang dari pemerintah daerah itu kita ada awal tahun 2024 itu memang kami baru dengan 5 kalurahan. Jadi kebetulan agen itu melalui desa. Kemudian di tahun 2024 kami ada menambah untuk pilot project 6 kalurahan.
Jadi kita ada total 11 kalurahan untuk di Gunung Kidul ini. Nah, untuk agen pesiar sendiri, untuk di Kabupaten Gunung Kidul, memang kami sebenarnya karena JKN ini sebenarnya program dari BPJS Kesehatan. Namun JKN ini Bapak Ibu, jaminan kesehatan ini sebenarnya milik kita semua. Bukan hanya milik BPJS Kesehatan, tapi juga milik pemerintah pusat, milik pemerintah daerah, termasuk juga milik pemerintah desa dan juga masyarakat seluruh Indonesia. Nah, sehingga dalam rekrutmen peserta BPJS Kesehatan kami juga melibatkan dari perangkat desa. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menunjuk agen di kalurahan. Dari 11 kalurahan ini kami ada di 2 kapanewon nggih, 4 kapanewon. Kapanewon Pato itu ada di Kalurahan Beji. Kemudian di Kapanewon Ponjong kami ada di Kalurahan Karangasem. Kemudian di Kapanewon Semanu ini hampir semuanya dari kami tua. Dari Kalurahan Semanu, kemudian Kalurahan Dadap Ayu, Kalurahan Ngeposari, dan juga Kalurahan Pacarejo. Nah, untuk di wilayah Kapanewon Wonosari, Bapak Ibu sekalian, kami ada di Kalurahan Gari, Kalurahan Kepek, Kalurahan Siraman, dan juga Kalurahan Wonosari. Nah, ini kebetulan hari ini kami sudah langsung mengajak ini dari Kalurahan Semanu. Beliau agen pesiar, namanya Mbak Susti, karena masih muda ini Mbak. Mbak. Dipanggilnya harusnya Mbak Mbak Susti. Nah, apa sih sebenarnya pesiar itu Bapak Ibu gitu nggih. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan itu pesiar, petakan. Petakan dalam hal ini kami tentunya memetakan dari penduduk Kabupaten Gunung Kidul ini mana yang sudah mempunyai JKN atau BPJS dan mana yang memang belum terdaftar. Nah, ini berikutnya setelah kami petakan di masing-masing kalurahan ada data potensi gitu nggih. Teman-teman agen pesiar ini nanti melakukan sisir, Mbak. Itu sisir. Nah, sisir ini nanti teman-teman akan melihat dari warga di masing-masing kelurahan di sini BPJS-nya aktif atau tidak. Kemudian kalau memang aktif berarti memang bisa untuk langsung akses layanan kesehatan. Nah, yang belum aktif atau belum terdaftar, nah ini nanti oleh teman-teman agen pesiar akan dilakukan advokasi. Dibantu untuk pendaftar. Betul. Kalau memang dari verifikasinya teman-teman agen pesiar ini memang tidak mampu gitu nggih. Nah, itu nanti dari teman-teman kami tua tentunya bisa mengusulkan untuk menjadi peserta penerima bantuan iuran atau yang PBI yang dibayari oleh pemerintah. Namun kalau memang di sini ternyata memang dari penduduk yang kategori mampu gitu nggih, itu nanti akan dibantu untuk pendaftarannya oleh teman-teman agen pesiar. Sampai nanti dilakukan registrasi. Bu, siap. Nah, teman-teman agen ini di lapangan itu juga sudah bisa selain melakukan pemetaan, penyisiran, advokasi, juga membantu kami untuk kaitannya edukasi edukasi program BPJS Kesehatan, kemudian hak dan kewajiban dari peserta JKN, kemudian pelayanan di fasilitas kesehatan seperti apa, termasuk teman-teman ini adalah juga untuk memajukan kaitannya SDGs desa, atau dalam hal ini bagaimana cakupan kepesertaan atau di wilayah kalurahan ini memastikan seluruh warganya itu sudah punya BPJS Kesehatan. Ini bagian dari tugas ataupun agen pesiar ini membantu dalam program JKN. Secara gambarannya seperti itu Mbak April. Agen pesiar. Kemudian Bu, tadi kan hanya ada 11 kalurahan ya di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian untuk kalurahan-kalurahan lain yang mungkin belum ada agen pesiar itu bagaimana? Nanti tentunya Mbak, kami pun akan sangat dimungkinkan apabila dari 11 kalurahan yang sudah berjalan kemudian juga bisa menginisiasi kalurahan yang lain
Bu Eko Oh, ini kami juga bisa nih untuk agen pesiar di kelurahan iya, yang dengan senang hati Mbak April. Oh, siap. Karena akan memudahkan Iya. untuk warga Gunung Kidul yang memang belum ataupun mau mendaftar untuk BPJS kesehatannya, Laras. Lebih didekatkan. Oh, iya, seperti siap. itu. Ya. Jadi ini agen pesiar ini bisa dibilang tangan kanannya BPJS Kesehatan langsung ke Betul. masyarakat ya. Bisa. Terima kasih penjelasannya Bu Eko. Kemudian ini untuk Mbak Susti. Ini manggilnya Mbak. Kakak gimana ini? Aduh. Ya? Besti. Untuk Mbak Suti, mungkin apakah ada kendala atau kesulitan-kesulitan di lapangan? Oke, karena Iya. kan gini, Nggih. tak cerita dari awal dulu Iya, nih. boleh, Ya, monggo. sebelum saya itu tiba-tiba ditawari untuk masuk ke pesiar. Nggih. Awalnya saya mikirnya mau Diajak ke dijak pesiar duluan ya, mau Pesiar diajak ya? duluan naik kapal, mikirnya kayak gitu Nggih, ya. betul. Dan ini melalui Pak Care, melalui kami di Jawel untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian kami diundang juga untuk Ya. pelatihan-pelatihan. Kemudian kan ternyata bahasan udah masuk. Oh, oke. Ini yang setiap hari dialami nih, yang di ke kantor nih. Iya. Semua yang diurusi tentang BPJS kesehatannya. Ya, kendalanya sih karena dilalaikan saya kami tua ya. Iya. Jadi kebanyakan di masyarakat khususnya di Kelurahan Semanu hampir 17.000 orang Oke. setiap hari selalu ada saja yang mencari BPJS. Oh. Padahal perasaan nggih sudah mencoba diaktifkan, sudah membantu untuk masukkan ke BPJS-nya juga. Kenapa masih ada setiap hari yang non aktif ini kayak gini, kendalanya seperti Iya. itu. Cuma dengan adanya agen pesiar ini saya lebih tahu, oh bahasan ada sisir ini, oh ternyata ini itu non aktifnya karena ini ya, Oh, kayak gitu. Jadi kita bisa melihat grade-grade-nya. Iya. Misal nih ya menengah ke bawah ataupun menengah ke atas di sana. Iya, siap. Dengan adanya garis koordinasi antara kami tua dan Dukuh lebih memudahkan nih lihat warganya. Pak Dukuh ini warganya ini termasuk apa? Lebih enak seperti itu karena Oke. kami tua paling tidak punya garis koordinasi ke Pak Dukuh. Pak Dukuhnya bisa melihat langsung ke warganya. Jadi kita memang jadi selama sudah diesahkan ke pesiar ini belum pernah terjun ke lapangan. Memang belum pernah kami lakukan, tapi kami menggunakan jabatan yang kita punya karena kita Iya. punya jabatan kami tua di kelurahan. Kita menggunakan jabatan itu dengan adanya rakor dengan Pak Duko, Oh, dengan jadi. kader-kader. Iya, Misal Pak RT ada yang konsultasi, nih sisan kita sisir nih warga kita gitu. Oh, siap. Kendalanya memang karena kalau yang sudah menengah ke atas sudah menunggak, tapi masih kita berikan perintah, Pak coba dikasih pengertian ini disuruh daftar lagi gimana? Ora gelem bayar Bu. Pokoknya ini maunya ke PBI aja. Nah di situ Iya. nanti kami lagi koordinasi dengan Pak Duko lagi. Grade apa sih sebenarnya bisa masuk untuk dimasukkan ke PBI lagi kayak gitu Mbak. Jadi supaya tepat sasaran juga Iya. Bu nggih, BPJS dari pemerintah ini betul. agar yang mampu tidak mampu itu juga bisa dikelompok-kelompokkan. Oh, nggih. Siap. Terima kasih penjelasannya untuk Mbak Susti. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada tanda atau identitas terkait agen pesiar di setiap kelurahan itu? Oke, baik. Terima kasih Mbak April. Nggih. Jadi memang di setiap kelurahan itu kami untuk teman-teman agen pesiar itu mempunyai kartu nggih, Oh, nggih. atau untuk sebagai identitasnya yang di dalamnya memuat ada nama dari agen pesiar, kemudian nomor ID, di dalamnya ada kode PSR gitu nggih, garing nanti kodenya berapa, kemudian juga nomor ID dari agen pesiar tersebut. Kemudian di dalamnya juga ada wilayah kerjanya. Oh, nggih. Jadi kalau di Mbak Susti berarti di situ ada Kelurahan Semanu seperti itu nggih. Ada memuat nama, nomor ID dan juga wilayah dari agen pesiar tersebut. Oh, nggih, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Kemudian untuk misal di kelurahannya itu kan belum ada agen pesiar. Ada kesulitan terkait BPJS. Itu nanti misal datang ke kelurahan itu pasti akan dibantu. Betul. Jadi sebenarnya dari masing-masing kelurahan, Nggih. kebetulan memang kelurahan ini kan kita secara strukturalnya nggih, Nggih. itu juga menjadi bagian dari dinas sosial dalam Iya. hal ini nggih. Oh, nggih.
Jadi di dinas sosial itu memang dengan di teman-teman di kelurahan itu secara untuk bantuan maupun di dalamnya jaminan sosial gitu nggih. Iya. Itu ada memang di secara tugas dan kewenangannya juga ada di Kami Tuwo. Oh, Seperti siap. itu. Jadi untuk warga ataupun mungkin sedulur sedoyo Nggih. yang membutuhkan kaitannya untuk bantuan layanan BPJS Kesehatan di kelurahan itu juga ada teman-teman PKH. Oh, Nggih. siap. Juga nanti bisa ke Kami Tuwo. siap, Atau Bu. mungkin juga yang perlu akses di layanan kesehatan itu otomatis sebenarnya teman-teman sedulur sedoyo saged menghubungi di fasilitas kesehatan, bisa di situ puskesmas ataupun rumah sakit, itu juga sudah otomatis sekaligus ngecek kepesertaan. Oh, iya. Atau mau sendiri ngeceknya itu juga Nggih. bisa Mbak April. Ya. Yang seperti kami sampaikan yang lalu bisa melalui mobile JKN. Ya. Atau bisa juga kalau yang mungkin suka chat WA Nggih. itu bisa ke nomor Pandawa. Oh, Ya. nggih. Seperti Mbak April tadi punya Iya. nomor WA, kami Iya. juga punya Mbak Oh, April. ya. Di nomor 08118 165 165. Oh, siap. Terima kasih Bu Iya. Eko untuk informasinya. Kemudian selanjutnya, adakah himbauan bagi peserta atau badan usaha untuk menjadi peserta aktif? Kemudian apa manfaat dan bagaimana cara mengaktifkan kembali apabila kepesertaan itu non-aktif? Oke, ya. Tentunya kalau melalui teman-teman agen pesiar ini, baik untuk warga dalam hal ini yang peserta mandiri gitu ya. Nggih. Misalnya kemarin sudah mendaftar sebagai peserta mandiri, tapi kok adalah misalnya tidak aktif. Iya, Atau mungkin yang peserta PBI pemerintah, iya. kemarin sudah punya kartu BPJS-nya gitu, Iya. tapi kok non aktif. Nah, kebetulan ada penonaktifan dari Kementerian Sosial. Nggih. Mungkin ada juga dari yang pekerja yang mohon maaf, dilalah memang ini belum didaftarkan Iya. oleh pemberi kerjanya. Iya. Nah, ini bisa nanti melalui teman-teman agen pesiar. Tentunya teman-teman agen pesiar ini akan melakukan tadi sisir, setelah petakan sisir. Nah, nanti dari kepesertaannya akan dilihat. Kalau di sini memang dari dalam hal ini badan usaha nggih atau perusahaan, nanti teman-teman akan bisa mengedukasi nggih dengan tentunya pemberi kerja tersebut untuk di kami ada mengisi form atau data di situ. Yang ada NIB, NPWP, kemudian pemberi kerjanya. Nah, ini termasuk alamat badan usahanya, kemudian kontak nomor HP dan juga berapa banyak nih pekerjanya seperti itu Mbak April. Nah, nanti dari setelah mengisi data tersebut, teman-teman dari agen pesiar bisa membantu setelah mengisi formulir pendaftaran badan usaha, juga bisa membantu melalui aplikasi dari pesiar tersebut. Karena kebetulan teman-teman dari Kami Tuwo ini juga ada aplikasi Edabu. Aplikasi Edabu. Betul. Jadi untuk mendaftarkan berikutnya nanti teman-teman agen akan menghubungi kami dari BPJS Kesehatan untuk kami membantu proses. Kami ada namanya RO, Mbak. RO. Nggih. Relationship Officer. Yang ini akan membantu pendaftaran dari perusahaan atau badan usaha tersebut. Oh, nggih, Bu. Siap-siap. Itu untuk yang dari pekerja, dari pemberi kerja dan pekerja dari perusahaan. Ya. Nah, kalau tadi yang dari yang sebelumnya dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Nah, ini nanti tentunya dari agen pesiar akan melakukan verifikasi, sisir. Apakah mungkin nanti diusulkan menjadi peserta PBI melalui dinas sosial seperti itu, atau diarahkan kalau memang mampu nanti untuk mendaftar sebagai peserta mandiri. Oh, seperti itu. Siap. Kemudian juga tadi nggih, misalnya juga dari memang belum pernah punya BPJS. Nah, ini nanti juga bisa dibantu pendaftarannya oleh teman agen pesiar.
Jadi teman agen pesiar ini udah punya Mbak aplikasinya. Oh, yang Edabu itu ya Bu. KP Desa, nggih, itu juga untuk bisa dilakukan langsung dari smartphone-nya Nggih. untuk melakukan registrasi pendaftaran peserta. Oh, nggih, siap. Jadi agen pesiar ini sangat membantu sekali ya Ibu. Sangat membantu sekali. Harapannya nanti dari Mbak Susti akan Nggih. ada lagi di kalurahan-kalurahan yang lain. Oh, nggih, siap. Ya, mungkin untuk kaluran-kaluran yang belum ada agen pesiar. Mbak April mau mendaftar barangkali. Nggih, kemudian untuk Mbak Susti, semenjak ada agen pesiar ini, apakah banyak masyarakat yang kan mungkin banyak ya yang belum sadar akan adanya pentingnya BPJS Kesehatan ini. Kemudian adanya agen pesiar ini, apakah langsung masyarakat itu banyak yang sadar, jebul ya penting gitu. Gini Mbak, sebenarnya kan kalau terjun ke lapangannya langsung kan belum kan. Iya. Kami hanya dompleng-dompleng di rapat Pak Duko sama kader aja. Nggih. Jadi kami sosialisasinya itu lewat, karena ada garis koordinasi tadi, kita Iya. lewatnya Bu Kader sama Pak Duko. Oh, nggih. Tapi kembali, karena kan terkadang warga itu kan nyari kalau memang sudah butuh. Iya. Nah, itu kembali kalau kami nelalai kok ada waktu ke dusun-dusun, kami sosialisasikan. Bahkan sebelum saya sendiri menjadi agen pesiar. Oh, Nggih, nggih, karena nggih. banyak sekali, enggak hanya 1-2 kali bahasan butuh golek iki harus sedino dadi nih Bu. Iya. Karena dikasih waktu hanya tenggang waktu 3 hari saja harus Nggih. aktif seperti itu. Jangan sampai hal-hal pengalaman seperti itu terulang terus menerus kayak gitu iya. loh. Padahal dengan adanya efek DTSN ini Nggih. kan ada banyak sekali penonaktifan nggih. Iya. Nggih. Keterkesan jangan sampai terkesan di warga itu kami yang ada di kelurahan sebagai kami tua ataupun Nggih. sebagai pelayan masyarakat ngangel-ngel. Jangan sampai ada kesan seperti nggih, itu nggih. karena memang sebenarnya kepengurusan BPJS Kesehatan ini sangat mudah sekali. Nggih, Bu. Sangat mudah sekali menurut saya. Bahkan 1 kali 24 jam nggak sampai itu bisa dilaksanakan. Cuma terkadang warga sendiri kenapa bisa dianggap ki keserane ngangel-angel ki. Iya, Kami tuane betul. ngangel, kenapa bisa seperti itu? Karena ada syarat-syarat yang memang belum lengkap dibawa ke kantor kelurahan seperti itu. Jadi memang kami yang ada di Kelurahan Semanu khususnya, karena memang 19 padukuan yang Iya. ada kami, 17.000 warga yang ada di Kelurahan Semanu, memang harus ekstra dengan Iya. adanya bantuan Pak Duko dan Bu Kader untuk sosialisasi seperti itu. Oh, siap. Terima kasih. Untuk syarat-syaratnya sendiri apa? Mbak Banyak Susti, sekali, iya. ya. Salah satunya fotokopi KK, KTP, kemudian surat keterangan yang diterbitkan dari kelurahan, Nggih. surat TKP Kades namanya, Iya. kemudian screening Ya. yang dari kelurahan, kemudian foto rumah tampak depan, belakang, Oh, samping, dalam, seperti nggih. itu. Memang Iya. ada kurang lebih 11 atau 12 persyaratan memang harus dilengkapi. Oh, Ya, oke. bahkan kadang taunya warga masyarakat Nggih. bawa KTP saja ke Iya. kantor, Bu, mau buat BPJS. Oke, nggak masalah, tapi ini syaratnya dilengkapi dulu, Pak, Bu, seperti itu. Jadi Oh, kesannya iya, warga iya. mungkin dengan bola bali ning balik ngurusi BPJS seperti Iya. itu, Mbak. Nggih. Oh, nggih. Jadi dari warganya sendiri sebenarnya juga harus sadar ya. Iya, betul. Ojo pas butuh lagi golek. Ora sedina dadi. Kemudian untuk yang BPJS Mandiri itu mungkin ini Ibu Eko yang kadang kan lupa ya, kadang ada beberapa orang itu yang lupa kalau punya BPJS, tagihannya tidak dibayarkan. Giliran dibutuhkan ternyata ada tunggakan. Tunggakan itu harus dilunasi dulu baru bisa digunakan. Itu bagaimana, Bu? Solusinya? Oke, nggih. Memang yang terjadi di masyarakat nggih. Iya. Itu memang kalau belum sakit gitu biasanya memang nggak ngecek ataupun nggak tahu kalau BPJS-nya itu ternyata kok dilalah tidak aktif. Iya. Gitu. Nah, untuk yang peserta mandiri perlu kami sampaikan sedulur sedoyo, kalau memang dalam rentang waktu 1 bulan itu belum membayar iuran, misalnya sekarang bulan Oktober nggih, Iya. sampai dengan tanggal 31 itu belum membayar iuran, maka nanti di tanggal 1 bulan November kartu BPJS-nya ini otomatis nonaktif, Pak. Oh, begitu. Seperti itu. Iya, iya. Nah, kalau yang memang sudah dalam artian lama tidak membayar, Nggih. ya memang iuran ini akan menggulung karena setiap bulan akan Menumpuk, iya. betul. Oh, nggih, Bu.
Dan iuran ini memang akan terus ada. Iya. Seperti itu. Jadi ketika memang mau alih segmen bisa jadi mendaftar, mengaktifkan kembali sebagai peserta mandirinya, atau misalnya tadi ya yang sudah Iya. bekerja Iya. kemudian mau diikutkan dari perusahaannya, atau tadi yang alih segmen mau yang dibayari oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah ini memang nanti akan mengisi semacam lembar komitmen, Mbak. Atau yang Bapak Ibu sudah punya download Mobile JKN, boleh langsung nanti di fitur rehab namanya, rencana pembayaran bertahap. Iya. Nanti klik di situ, tinggal milih nanti mau dibayarkan berapa kali cicilan. Iya. Katakan misalnya tunggakannya katakan sudah 2 tahun nih, Iya. sudah 24 bulan. Ini saya bayarkan dalam setahun misalnya 4 kali. Iya. Ya, berarti besarannya nanti tinggal milih di situ. Setiap 3 bulannya mau berapa yang mau dibayarkan. Seperti itu bisa langsung milih di fitur rehab di aplikasi Mobile JKN. Untuk yang pengalihan dalam artian badan usaha ataupun yang dibayari oleh pemerintah, itu memang peserta itu bisa alih segmen, kepesertaannya bisa aktif. Tapi tunggakannya ini Mbak April itu masih gandul. Oh, jadi tetap harus dibayar kewajibannya ya, Bu? Betul. Ya. Secara kepesertaannya bisa dialihkan, tapi kewajiban dari tunggakan iuran itu masih melekat di peserta tersebut. Oh, Seperti itu, Mbak April. Kemudian itu apakah mempengaruhi penggunaan BPJS itu? Tidak, karena begitu alih segmen, secara kepesertaannya aktif. Ya. Cuma yang perlu kami sampaikan untuk yang peserta mandiri, nggih, Ya. yang memang sudah melakukan tadi yang rehab, kalau memang mohon maaf tunggakannya ini belum lunas, itu belum bisa langsung aktif. Jadi ini sifatnya menyicil dulu tunggakan, nanti setelah tunggakannya terlunasi dalam 1 tahun misalnya, nah nanti baru setelah lunas baru aktif kembali. Oh, siap Bu Eka, terima kasih. Jadi untuk sesepuh swadeser yang punya BPJS mandiri terutama nggih, harus memperhatikan pembayarannya agar supaya nek sewayah-wayah butuh itu bisa langsung digunakan. Ini sudah ada yang bertanya, Bu. Ada Mbak Dwi di Kedung 2. Selamat siang Kak, mau tanya bagaimana cara membuat BPJS buat anak yang baru lahir? Oke ya, terima kasih dari Mbak Dwi di Kedung 2. Dwi, ya Mbak Dwi, melalui Perpres 82 tahun 2018 untuk bayi baru lahir itu malah disarankan langsung mendaftarkan kepesertaan bayinya dari usia 0 sampai 28 hari. Nah, kalau Mbak Dwi sudah punya BPJS Kesehatan, ibunya nih. Nah, ibunya ini kepesertaannya apa? Oh ya. Kalau kepesertaannya PPU misalnya, PPU itu ya misalnya dari badan usaha atau PNS atau mungkin dari TNI Polri, itu bisa langsung sampai dengan anak ketiga didaftarkan. Oh iya Bu. Nah, atau memang yang dari penerima bantuan iuran, baik yang PPIJK ataupun yang PPAPBD, itu bayi bisa langsung didaftarkan. Kalau persalinannya misalnya di puskesmas ataupun di bidan ataupun di rumah sakit, itu biasanya langsung disarankan untuk mengurus BPJS Kesehatannya. Seperti itu. Jadi malah monggo kami sarankan untuk segera mendaftar. Oh iya. Nah, kalau untuk peserta yang mandiri, monggo memang untuk yang mandiri tentunya membayar iurannya dulu. Oh, sesuai kelas yang dipilih. Oh ya. Tapi begitu mendaftarkan untuk bayi, itu kepesertaan bayi langsung bisa aktif. Oh ya. Nah, ini juga bisa langsung melalui agen pesiar ya, Bu ya? Boleh, bisa. Nanti Mbak April ini. Langsung ke Mbak Susti ini ya. Karena mungkin
ning gone tanggane wae agen pesiare gitu. Sing rada gampang mungkin Sing bisa cedak, gitu. Iya, sing monggo, cedak. sedulur, nggih. Oke, Tapi untuk jangan lupa Iya, kepengurusan gimana? untuk kakak camakianya yang punya Nah, milik. ini Oh iya. Jangan lupa. Masukan dari Mbak Jadi, Susti. iya, Sekalian diurus. Oh, Kadang kan jadi. banyak sekali tiba-tiba nonaktif atas Jadi. nama bayi nyonya. Seperti itu kita nelusurnya kesulitan. Oh, begitu. Iya, jadi jangan lupa kalau memang mau mengaktifkan Updating BPJS, ya, iya, Mbak Susti. kakaknya sama kianya langsung diurus. Oh, jadi mengurus kakak dulu, Kia Iya. dulu baru ke BPJS. Oh, siap-siap. Terima kasih untuk Mbak Susti juga. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Yuni di Piyaman. Sekarang kok diminta screening itu fungsinya apa? Dan apa resiko kalau tidak screening? Terus kalau periksa kenapa harus pakai pendaftaran lewat JKN Mobile? Padahal yang orang tua belum tentu paham. Terima kasih untuk penjelasannya. Monggo, Ibu. Oke, kalau ini kayaknya yang untuk screening ini di Mbak Susti ya? Iya. Monggo bisa dibantu Mbak Susti. Nggih, Ya. screening. Kenapa harus screening? Karena memang tadi sudah disebutkan beberapa persyaratan memang harus dilengkapi dari kelurahan. Salah satunya surat keterangan yang menyebutkan dari TKP Kades itu tadi. Iya. Kemudian screening. Jadi screening itu tujuannya untuk mengetahui apa saja aset yang dimiliki si warga itu. Oh, Jadi ada beberapa indikator pertanyaan yang harus memang dilengkapi. Banyak sekali di sana dan kenapa harus datang ke kantor kelurahan karena harus ada face to face tanya jawab seperti itu. iya. Entah di belakangnya mau jujur apa enggak, yang jelas kita sebagai pelayan masyarakat kita hanya menangkap apa yang disampaikan dari warga. Seperti itu. Oh, tujuan screeningnya itu Iya. ya. Oh ya, siap-siap. Tadi Supaya yang kedua ya, Bu. ada sudah belum? Sudah. Nggih, kami tambahkan nggih. Nggih. Kenapa harus pakai antrian online? Sebenarnya ini Bu Yuni. Sebenarnya antrian online ini untuk memudahkan Bu Yuni. Kalau nanti ke puskesmas atau ke rumah sakit itu nggak perlu nunggu lama sebenarnya, Oh, Mbak. jeng. Antrian itu bisa langsung daftar dari rumah. Tadi misalnya Bu Yuni dilala antriannya kok nomor 7 misalnya. Iya. Nah nanti nggak usah terlalu pagi-pagi Bu ke rumah Oke. sakit atau ke puskesmasnya. Nanti ngiro-ngiro mawon misalnya. Oh, nggih. Oh ya paling nanti saya di jam 9. Iya. Nggih. Jadi nanti begitu sampai di puskesmas tinggal nunjukkan aja Bu. di nomor antrian mobil JKN antrian online itu Ibu langsung bisa ke poli. Oh, iya. Itu otomatis mempercepat, Ibu tidak perlu nunggu lama, langsung bisa diperiksa oleh dokter. Oke. Di rumah sakit juga seperti itu. Oke, Ya, Bu. Efisiensi waktu ya, Bu. betul. Nah, nek Ibu misalnya kok ini mboten ngertos saran lah, mungkin bisa dibantu Bu nanti dengan putrane mbok menawi Bu atau sedereke nanti untuk dibantu untuk download mobile JKN. Oh, siap. Terima kasih Bu Eko. Kemudian Bu Eko, semenjak adanya agen pesiar ini manfaatnya apa, Bu? Kalau Apakah kami semakin karena- banyak peserta? Betul. Tentunya karena untuk Gunung Kidul ini Mbak April memang segmentasi paling tinggi, paling Iya. besar itu kan memang dari penerima bantuan iuran. Oh, Baik yang penerima bantuan iuran pusat PPIJK ataupun yang daerah. Nah, ini ketika yang terdampak penonaktifan dari Kementerian Sosial, Iya. ini kan pasti warga ini begitu lihat kartunya kok tidak bisa digunakan. Iya. Selain larinya ke kami, ini kami banyak terbantu terus terang Oh, iya. dari agen pesiar Oke. karena juga sebagai kami tuh itu dibantu itu tadi teman-teman sudah melakukan verifikasi meskipun dengan beberapa 11 kriteria Iya, tadi ya Mbak iya. Susti. Nah itu kalau memang tidak mampu akan langsung dibantu tentunya untuk usulan ke dinas sosial. Nah kalau yang mampu ya diedukasi itu tadi untuk bisa mendaftar sebagai peserta mandiri. Nah, tapi privilege atau keistimewaan dari Gunung Kidul karena sudah UHC seperti Iya. yang saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, itu ketika sudah direkomendasi oleh Dinas Sosial, Mbak Susti, itu dalam 1 kali 24 jam kepesertaannya bisa langsung aktif. Oh, Ya. siap-siap. Baik, terima kasih penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Bu Yuni dan Mbak Dwi di Kedung tadi. Oke, untuk
Dari Mas Denny di Pelayan. Pakai caknan enggak ini? Mboten ini Bu, iya. Denny cabang Gunung Kidul. Kak tanya, agen pesiar kantornya di mana? Agen pesiar bisa bantu apa saja? Oke, Mbak Susti bisa dibantu? Ibu Ya. saja. Ya, agen pesiar ini Mas Denny, karena memang kami sesuai dengan arahan Pak Sekda ya, memang di kalurahan seperti yang saya sebutkan di 11 kalurahan tadi Mas Denny. Jadi tentunya berkantornya di masing-masing kalurahan Mas Denny. Atau juga dari agen ini sebenarnya sifatnya sebenarnya door to door ya. Oh, iya. Sifatnya jalan sebenarnya, langsung kunjungan sebenarnya. Jadi bisa juga mengunjungi sesuai kami memberikan sebenarnya data potensi yang dari hasil sisir itu yang memang belum ber-JKN atau yang kepesertaannya nonaktif. Nah, agen ini memang bisa berkeliling sebenarnya. Tapi secara misalnya yang ditanyakan kantor karena memang di kalurahan ya ada di 11 kalurahan tadi Mas Dedi. Ada di Beji, Padok ya. Kemudian Kalurahan Karangasem, Kalurahan Semanu, Dadap Ayu, Ngeposari, Pacarejo, Gari, Kepek, Siraman dan Kalurahan Wonosari. Ya. Baik, terima kasih Bu Eka untuk penjelasannya. Karena ini sudah mau jam 2, mungkin pernyataan dari masing-masing narasumber, monggo, terkait talk show siang hari ini, garis besarnya. Mbak Susti ada yang mau disampaikan? Monggo. Sedikit saja untuk seluruh warga masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul, tidak perlu takut dan sungkan untuk segala sesuatu informasi, baik itu dari BPJS tentang BPJS Kesehatan, ketenaga kerjaan ataupun pelayanan masyarakat, datang langsung saja ke kalurahan masing-masing. Semua pelayanan gratis, nek mlaku dhewe. Siap. Soalnya naik bensinnya kan tumbas dhewe, jadinya seperti itu. Jadi tidak ada hal yang sulit untuk dilakukan dan bertanya langsung kepada sumbernya. Siap. Terima kasih Mbak Susti untuk informasinya. Monggo Bu Eka. Nek dari saya tak tutup sesuai tradisi ya Mbak. Oh, pantun. Oke, siap. Monggo. Cakepnya ya Mbak April. Oke, dicakepin iki. Jalan-jalan ke Pantai Drini. Cakep. Tertiup angin kincir berputar. Cakep. Jangan gundah di hati. Oke. Ada kesulitan, hubungi agen pesiar. Oke, luar biasa sekali Bu Eka. Terima kasih mantan nuwun. Satu lagi boleh Mbak? Boleh sekali Bu, monggo. Lewat perempatan lampunya hijau. Cakep. Hari Kamis diguyur hujan. Cakep. Mohon dukungan sedulur sedaya. Oke. Sedulur swadeser yang manis, yuk jaga kesehatan. Siap Bu Eka. Terima kasih matur nuwun Mbak Susti dan Bu Eka untuk informasinya siang hari ini. Luar biasa sekali, sangat bermanfaat. Semoga untuk sesepuh swadeser juga informasi tadi talk show kita siang hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi mungkin pandangan ke depan untuk menjaga kesehatan seperti yang sudah disampaikan Bu Eka dan yang disampaikan Mbak Susti tadi, untuk jangan malu bertanya. Ngurus dhewe iki ora angel, ora ribet, ora susah. Semua tergantung diri sendiri. Oke, untuk bola-bola semuanya, terima kasih matur nuwun yang sudah setia nyetel dan manjar Radio Swadesia di Loka. Terima kasih yang sudah mengikuti talk show siang hari ini. Dari saya April Suramartono, bila banyak salah kata saya mohon maaf. Dan untuk Bu Eka dan Mbak Susti, matur nuwun, terima kasih untuk waktunya siang hari ini sudah datang di terima kasih. Insya Allah nanti bisa ketemu minggu depan. Siap. Terima kasih untuk Bu Eka dan Mbak Susti informasinya. Siang hari ini hujan-hujan sudah menyempatkan datang di Radio Swadesi untuk berbagi informasi. Matur nuwun, dan akhir kata April Suramartono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda dengarkan ini getaran frekuensi 99,9. Konco prihatin lahir batin.
Kawan semangat dunia akhirat.